Oke, selamat malam. Hari ini kita kembali ke mata kuliah akuntansi. Namun kali ini kita akan membahas terkait dengan job order costing atau harga pokok pesanan. Kasus kita hari ini adalah terkait dengan adanya pesanan yang diterima oleh kita. Nah, harga pokok pesanan ini berarti menghitung berapa harga pokok dari setiap barang yang dipesan. Nah, barang yang dipesan itu berarti punya spesifikasi khusus. Sebagai contoh kali ini adalah membuat undangan. Undangan itu tentunya punya karakteristik sesuai dengan permintaan dari pesanan. Nah, data kita adalah kita memiliki pesanan nomor 101 dan pesanan 102, undangan dengan harganya 3.000, asumsi 3.000, eksemplarnya 1.800 untuk produk yang 101, dan produk 2 adalah 24.000 dengan asumsi 1.000 harga per lembar. Biasa kan kalau kita buat semakin banyak akan semakin murah biayanya. Nah, selain itu, informasi lain yang dimiliki adalah terkait dengan pembelian bahan baku, kemudian bahan penolong, lalu pembebanannya. Nah, ini namanya pembebanan. Pembebanan berarti kita pemakaian bahan baku. Baru terkait dengan bahan penolong, informasi terkait dengan tenaga kerja, baru terkait dengan biaya overhead pabrik. Nah, dasarnya adalah jam tenaga kerja langsung, yaitu 125% dari jam tenaga kerja langsung. Nah, ini hati-hati karena dasarnya bisa berbeda. Kemudian, biaya overhead pabrik sesungguhnya. Lalu, apa yang diminta? 1, buat kartu harga pokok pesanan yang dibutuhkan. 2, buat jurnal yang dibutuhkan, yaitu untuk mencatat pembelian bahan baku, mencatat pembelian bahan penolong, pemakaian bahan baku, pemakaian bahan penolong, biaya tenaga kerja terutang, distribusi tenaga kerja, pembayaran gaji upah, mencatat BOP, BOP sesungguhnya, menutup BOP yang dibebankan, kemudian mencatat under atau over apply terhadap BOP, kemudian mencatat harga pokok produk jadi, mencatat harga pokok produk dalam proses, mencatat harga pokok produk jual, mencatat pendapatan penjualan produk, dan dia minta pembuatan atau kita lampirkan bagaimana perhitungan. Nah, ini adalah yang akan kita selesaikan dalam proses harga pokok proses. Jadi, sekarang kita akan mulai mengerjakannya. Penyelesaiannya kita mulai. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Jika kita mendapatkan data seperti ini, maka yang perlu kita lakukan adalah tinggal mengalihkan dulu. Yang namanya pembelian berarti terkait dengan bagaimana atau berapa total yang kita beli. Berarti ini tinggal kita kalikan saja. Nah, hasil kalinya maka otomatis seperti ini. Berarti 102 dikali 10.000. Ya, hasilnya 12. Begitu seterusnya. Maka kalau seperti itu ini tinggal kita kalikan. Ya, jadi 4.200, kemudian 600, nah 750. Setelah itu tinggal kita totalkan. Maka inilah jumlah ya bahan baku yang dibeli. Jumlah bahan baku yang dibeli. Berarti kita bisa mencatat yang pertama. Buat kartu harga pokok pesanan, nanti kita buat jurnal yang dibutuhkan. Mencatat bahan baku yang dibeli. Yang A berarti terkait dengan mencatat bahan baku yang dibeli. Berarti jurnalnya adalah seperti ini. Ya. Kita akan catat jurnalnya. Nah, seperti ini. Persediaan bahan baku ya pada utang dagang. Kenapa? Kita asumsikan pembeliannya secara kredit. Bagaimana kalau pembeliannya secara tunai? Maka persediaan baku pada
kas. Lihat nilainya 6.570 ya. Ini seperti ini. Ini dia. Ya. Sama 6.570. Jadi sudah selesai jurnal yang pertama. Ini kita tandain bahwa ini sudah kita kerjakan. Mencatat bahan baku. Nah, berikutnya apa yang dia minta? Mencatat pembelian bahan penolong. Berarti kita berada di bahan penolong. Sama seperti proses yang pertama, kita tinggal copy aja, artinya rumusnya sama ya, 20 dikali 10.000. Seperti ini juga sama, setelah itu kita totalkan. Dapatlah hasilnya 564.000 untuk bahan penolong. Ya, untuk bahan penolong, seperti ini. Jadi kita udah selesaikan satu ya, udah selesai. Sekarang kita masuk ke bahan penolong, berarti kita tinggal jurnal. Yang kedua, mencatat pembelian bahan penolong. Ya, berarti kita tinggal jurnalkan saja. Apa itu? Persediaan bahan penolong pada utang dagang. Kita anggap dia penjualan secara atau pembelian secara kredit. Bagaimana kalau tunai? Persediaan bahan baku terhadap kas. Berarti ini sudah selesai, kita tandain. Nah, kalau sudah selesai, nah ini total, kita totalkan saja. Ya, jika ini A, ini B, C sama dengan A tambah B. Seperti itu. Ya, dapatlah 7.134.000. Oke, selesai terkait dengan pembelian bahan baku dan bahan penolong. Terus yang kedua adalah pemakaian bahan baku. Bagaimana cara mencarinya? Nah, jika kita pemakaian bahan baku, berarti kita menggunakan yang kita beli ini berapa yang dipakai untuk bahan baku untuk pesanan 101 dan pesanan 102. Berarti kita lihat untuk pesanan 101. Ya. Untuk pesanan 101, dia menggunakan 102 rim kertas dan tinta yang A, jenis A ya. Ini sama. Jika sudah seperti ini, maka tinggal kita kalikan saja. Ya. Tinggal kita kalikan saja. Berarti kita kalikan dia, dapatlah dia. Setelah dapat, totalkan. Maka inilah untuk barang A. Bahan baku, pemakaian bahan baku. Nah, kan dia minta di sini buat kartu harga pokok pesanan dibutuhkan. Maka kita bisa langsung menyusun harga pokok pesanan untuk yang 101. Ya, untuk yang 101. Bagaimana itu? Kita siapkan aja kartu stoknya. Kartu harga pokoknya. Ini seperti ini. Ini kartu harga pokok ini bisa berbeda setiap perusahaan. Ya, tergantung perusahaannya. Cuman yang pasti informasi yang ada adalah bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Jadi, boleh beda formatnya, akan tetapi informasi dasarnya tetap sama. Seperti ini ya, akan sama. Jadi yang perlu kita buat adalah nama perusahaan, alamat, biasanya nomor pesanan, jenis produk, tanggal dipesan, tanggal selesai, baru siapa yang pesan, sifatnya segera atau tidak, jumlah yang dipesan, 1.500, harga jual. Nah, untuk harga jual ini bisa kita hitung dengan mengalihkan harganya dengan pesanannya. Nah, kita lihat pesanan 101. Pesanan 101 kan 3.000. Nah, 3.000 di sini di kartu stok harganya adalah 1.500. Berarti 4.500 ini berasal dari 3.000 lembar ya kali 1.500 ya kali harga jualnya price-nya 1.500.
500 seperti ini. Nah, inilah dia informasi terkait dengan harga pokok. Nah, kalau sudah seperti ini, tadi kan kita sudah. Nah, kalau terkait dengan bagaimana mengisi kartu harga pokok, maka yang diisi di sini adalah terkait dengan pemakaian bahan baku, pembebanan tenaga kerja, dan BOP-nya. Berarti kita mulai dengan bahan baku. Kan bahan baku sudah kita hitung tadi. Ini yang pertama, 101. Ya, 101, 1.620.000. Maka ini duluan yang kita pindahkan ke dalam kartu harga pokok kita. Seperti ini. Dapatlah dia 1.620.000. Ya, seperti itu. Oke. Ya, jadi mudah ya. Kita pindahkan langsung. Berarti udah selesai untuk yang pemakaiannya. Jika sudah kita pindahkan, berarti kita akan menjurnal. Bagaimana menjurnalnya? Kan seperti itu pertanyaan. Bagaimana kita menjurnalnya? Maka kita lakukan aja proses penjurnalan berikutnya. Mencatat pemakaian bahan baku. Maka mencatat pemakaian bahan baku akan kita jurnal seperti ini. Ya, akan kita jurnal seperti ini. Barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Jadi, kalau di atas kan kita buat di sini persediaan bahan baku. Ini kan masih, ini persediaan bahan baku. Ini kan pada saat dibeli. Jadi ketika dipakai, ya, nah, ketika dia dipakai, maka otomatis persediaan bahan bakunya di bawah. Dan dia masuk ke dalam barang dalam proses. Muncul yang namanya barang dalam proses. Jadi setiap bahan baku yang sudah dipakai itu masuk dalam akun barang dalam proses. Dapatlah dia seperti ini. Ya, barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Nah, seperti ini deh ya. Kita tengok dia. Ya. Nah, itu kan belum selesai, berarti kita masukkan lagi yang dipasukkan ke dalam persediaan barang dalam proses biaya bahan baku ya, seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut perhitungannya. Berarti jika sini sudah ada, maka di sini juga kita buat ya. Namanya bahan baku. Nah, seperti ini. Sama prosesnya. Nah, inilah yang masuk kepada bahan baku. Jadi ini kan pesanan 102. Ya, pesanan 102. Kalau ini pesanan untuk 101, ini kan untuk pesanan 101 ya. Ini untuk pesanan 101. Sebentar. Nah, seperti ini. Ini kan untuk pemakaian bahan baku pesanan 101, maka yang bawah ya, yang bawah yang ini adalah untuk ya pemakaian pesanan 102. Yang kita jurnal totalnya. Total ini yang kita jurnal. Jadi A tambah B. Inilah yang kita jurnal. Ya. Jadi kita lihat ya. Nah, inilah yang kita jurnal untuk yang pemakaian bahan baku. Lihat. Ya, ini yang kita jurnal. 6570, 6570. Berarti kalau sudah kita buat seperti ini, sudah kita jurnal, maka kita masukkan ke dalam kartu stok kita. Kalau ini kan tadi udah. Ya, sekarang yang bawah. Pesanan 102. Sama, yang perlu informasi dasarnya ya seperti ini juga. Ya, jadi mau kayak manapun modelnya, maka kita buat. Jadi kartu pesanan itu dibuat sebanyak pesanan. Iya, karena kan berbeda dia. Itu yang menyebabkan perbedaan tersebut yang kita hitung. Nah ya, jadi seperti ini. 20.000 karena kan pesanannya itu adalah 20.000 eksemplar ya. Oops, sorry. 20.000 eksemplar. Oke, nanti kita perbaiki ya untuk yang bawah. Kalau yang bawah ini kita lihat ya.
Jika dia 24.000 kali 1000, nah seperti ini, maka di sini pasti jadi 24 juta. Sama, berarti kan kita masih mengerjakan bahan baku, maka otomatis yang bahan baku kita selesaikan. Lihat, 4.950. 4.950 kita tarik. Benar nggak sih? Nah ini. Ya, seperti ini kita buat. Ya. Nah ini dia. Oke, 4.150. Nah, ya, sama seperti tadi kita kerjakan untuk yang kartu stok pertama. Lihat. Ya, kita lihat ya. Nah, ini dia. Kan sama, 1.620. Udah ya. Jadi sudah kita distribusikan sesuai dengan kebutuhannya. Oke? Udah? Paham saya pikir sampai sini ya? Nah, sekarang kita masuk kepada bahan penolong. Mencatat bahan penolong. Nih. Berarti kita sekarang masuk ke bahan penolong. Bahan penolong untuk kedua pesanan tersebut adalah sama yang dipakai. Berarti ini tinggal kita kalikan juga. Sama seperti tadi proses pengalinya. Ya. Sama seperti tadi proses pengalinya. Jadi 12 kali 10.000, 48 liter kali 5.000 totalnya. Dapatkan sudah? Kalau sudah seperti ini, maka tinggal kita jurnal. Tinggal kita jurnal. Kita kan mau menjurnal. Berarti kita bikinkan dia seperti ini. Nah, D selesai 360.000. Kita lihat. Ya. 360.000. Berarti sudah selesai dia. Nah, ini BOP ya. Ini BOP. Kenapa BOP? Ya karena dia bahan penolong. Ya. Seperti ini selesai. Kita kasih note aja dia di sini. Dia ini berarti merupakan BOP. Ya. BOP itu berarti biaya overhead pabrik. Oke. Lanjut. Apa yang diminta berikutnya? Mencatat biaya tenaga kerja terutang. Berarti kita akan mencatat biaya tenaga kerja terutang. Nah, masuk ke kelompok biaya tenaga kerja. Upah langsung. Upah langsung. Berarti inilah yang kemarin saya bilang bahwa biaya variabel murni itu ada dua, bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nandai biaya variabel gimana sih? Dia dinyatakan dalam satuan unit seperti ini. Jadi jika dinyatakan dalam satuan unit, maka dia akan berfluktuasi sebanyak kapasitas jam yang dibebankan. Contoh 101 270 jam, 102 1500 jam. Tinggal kita kalikan saja. Seperti ini. Nah, upah tidak langsung kita lihat soal. Upah tidak langsung ada sebesar 3 juta. Maka kita masukkan kemari. Upah tidak langsung sebesar 3 juta. Oke. Nah, 3.600.000. Kemudian ini kita totalkan dulu. Ya. Kita totalkan dulu. Ini berarti kan ini A, ini B, ini C, D sama dengan A tambah B tambah C. Nah, ini merupakan biaya produksi. Ya. Ini merupakan biaya produksi. Kan biaya itu dibagi atas biaya produksi dan biaya non-produksi. Kembali mengingatkan penjelasan kita yang sudah kita kerjakan kemarin. Ini disebut dengan biaya produksi. Ya. Kembali mengingatkan. Ini disebut dengan biaya produksi. Oke. Nah, biaya kan ada dua, biaya produksi dan biaya non-produksi. Maka ini adalah merupakan biaya produksi dan biaya non-produksi. Kita tengok soalnya.
Ternyata ada gaji dan totalnya ya. Ada dua, kita kopikan aja, kita pindahkan, ini dia. Setelah itu totalkanlah ya, totalkan. Ini A, ini B, maka C sama dengan A tambah B. Jadi ini disebut dengan biaya non produksi. Kembali mengingatkan bagi yang mungkin masih lupa ya. Jadi ini masuk biaya non produksi. Oke, sudah. Jadi berapa total jumlah biaya tenaga kerja? Maka jumlah biaya tenaga kerja adalah tinggal kita totalkan saja antara yang ini. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Ini totalkan. Ya. Berarti jika A, B, C, oke, ini kita teruskan aja ya, A, B, C, D, ini E, ini F, ya kita ganti ya. Ini G sama dengan E tambah F, maka ini H sama dengan ya D tambah G. Inilah disebut dengan jumlah biaya tenaga kerja langsung. Ya, inilah disebut dengan jumlah tenaga kerja langsung. Oke. Nah, apa harus kita lakukan? Kita jurnal. Katanya pertama mencatat biaya tenaga kerja terutang. Bagaimana sih jurnalnya untuk mencatat biaya tenaga kerja terutang? Maka kita akan mencatatnya sebanyak 24.480. Dari mana itu? Lihat totalnya. Jadi seluruh biaya tenaga kerja terutang itu adalah seluruh biaya yang kita keluarkan. Apakah dia itu termasuk biaya kerja produksi atau yang non produksi? Seluruhnya kita catatkan dia. Nah, seperti ini. Oke. Berikutnya mencatat distribusi tenaga kerja. Mencatat distribusi tenaga kerja. Nah, untuk mencatat distribusi tenaga kerja, maka jurnal yang kita butuhkan untuk yang F, ya, untuk yang F, maka kita akan catat seperti ini. Nah, kalau distribusi, ini nama lainnya pembebanan. Ya, ini nama lainnya adalah pembebanan biaya tenaga kerja ke produk. Nama lainnya itu. Nah, berarti kita akan catat muncul barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik sesungguhnya dan biaya administrasi umum serta biaya pemasaran. Berarti dalam kategori biaya ini, nah biaya ini bisa kelihatan langsung. Ini disebut dengan BOP. Yang mana tuh? Yang ini, BOP. Jadi kita langsung juga, kemarin kan juga saya ingatkan kan, bagaimana jenis-jenis biaya. Ini BOP, biaya overhead pabrik. Ya, BOP. Jadi tenaga kerja itu ada yang biaya utama, ada yang BOP. Nah, yang ini dua, ya, yang ini dua ini adalah biaya utama. Nah, ini ya. Juga ini. Sorry. Nah, ini. Jadi kita paham ya dari awal bahwa pembebanan biaya itu ada. Ya. Itu kenapa di awal kita belajar bagaimana memisahkan biaya, mengenal biaya, agar apa? Agar kita tidak salah dalam membuatnya. Nah, ini adalah biaya utama. Biaya utama kan cuma dua, yaitu biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku. Yaitu biaya yang harus ada, kalau tidak ada biaya tersebut, nggak jadi produksinya. Ya, jadi itu yang paling utama. Sedangkan yang ini udah tahu kita biaya administrasi, ini biaya pemasaran. Kalau memang kita mau jelaskan kembali. Ya, yang ini dua, terus ini dua. Ya, ini, kemudian ini. Nah, ini merupakan biaya administrasi
atau beban administrasi umum. Beban administrasi. Ya, karena biaya non produksi kan, biaya non produksi itu kan ada dua ya, yaitu beban administrasi dan umum, dan kemudian ada beban pemasaran atau biaya pemasaran. Oke, nah ini dia masuk kategori kelompok ini, biaya non produksi. Nah, kalau ini, nah, jadi biaya produksi itu ada biaya utama, ada biaya BOP. Biaya non produksi itu ada biaya administrasi umum, biaya pemasaran, dan biaya lain-lainnya. Kalaupun nanti ada di luar biaya produksi. Nah, kita lihat pembebanannya. Nah, pembebanannya adalah sebesar nilai yang sama. Artinya inilah yang diserap oleh produk. Pada saat produk dibuat, inilah biaya yang diserap atau biaya tenaga kerja yang diserap. Oke, selesai. Nah, kita masuk. Bagaimana mencatatnya? Mencatat pembayaran gaji upah. Nah, mencatat pembayaran gaji upah itu adalah dengan cara menjurnal utang gaji dan upah pada kas. Berarti kalau pencatatan pembayaran namanya mencatat. Mencatat pembayaran, udah dibayar. Jadi udah dibayar. Contoh yang pertama ini kan, yang awal ini kan masih pencatatan terutang. Berarti terutang dia. Ketika dia sudah dibayar, otomatis utangnya hilang dong, ya. Seperti ini. Ya. Utang, gaji, dan upah seperti ini. Kan sudah dibayar dia. Oke, kan sudah dibayar. Ya. Seperti ini. Ya, kalau sudah seperti ini, maka kita lanjut. Kita lanjut kepada bagaimana dia dicatat. Kan udah ketahuan ini. Untuk upah langsung, ini produk 101, ini kan sudah ketahuan. Ini kita langsung pindahkan aja. Untuk 101 masuk ke kartu stoknya. Ya, maka kita akan masuk ke dalam satu kartu stoknya seperti ini. Langsung biaya tenaga kerja, ya. Kemudian kita akan hitung. Oke. Ya, kita lihat 101 produknya. Oke, ini seperti ini. Ya, seperti ini. Terus kita akan lanjut bagaimana menghitung yang produk 102. Produk 102, ini dia. Langsung kita pindahkan. Ingat yang dipakai itu adalah biaya tenaga kerja langsung. Kenapa? Selain itu merupakan BOP, ya, atau biaya overhead pabrik. Oke, kita akan mulai seperti ini. Ya, ini kita pindahkan. Kita pindahkanlah dia. Ya, kita pindahkan dia ke kartu stok yang berikutnya, atau di kartu stok 102 seperti ini. Oke, jadi udah masuk ya. Nah, udah hampir selesai nih kita kerjakan. Oke, kalau sudah seperti ini, maka kita lanjut menghitung BOP. Kan komponen BOP yang belum ada, lihat. Komponen BOP yang belum ada. Sedangkan komponen biaya bahan baku dengan tenaga kerja sudah kita buat atau sudah kita susun. Sekarang kita menghitung BOP. Bagaimana cara membuat BOP? Katanya di dalam soal kita, biaya overhead pabrik dibebankan 125% ya, atas dasar tarif yang dihitung dari biaya tenaga kerja langsung. 125%. Berarti kita lihat, kita selesaikan. Katanya kan dihitung berdasarkan jam tenaga kerja langsung. Ya. Biaya tenaga kerja langsung seperti ini. Oke. Yang mana itu? Ini dia. 1, 2. Berarti kita hitung
Kalau dia menggunakan jam tenaga kerja langsung, maka kita akan menghitungnya seperti ini. Ya kan? Lihat ya. Kita lihat seperti ini. Ini kita pindahkan kemari. Kemudian ini juga. Nah, kita pindahkan kemari. Seperti ini. Karena kan kata dia tadi atas dasar jam tenaga kerja langsung. Yang jam tenaga kerja langsung kan yang ini. Ya. Jadi inilah yang kita pindahkan kemari. Jadi dapatlah BOP yang dibebankan. Oke. Dapatlah BOP yang dibebankan. Apalagi yang kita lakukan? Maka kita akan lakukan penjurnalan untuk BOP yang dibebankan. Kan lihat yang H, catatlah BOP yang dibebankan. Berarti itu yang akan kita catat, BOP yang dibebankan. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal yang H. Seperti ini. 8.850.000. Kita lihat, betul kan? Sama. Inilah BOP yang dibebankan tadi. Ya. Total BOP yang dibebankan. Oke. Gampang ya, bisa ngikutin ya. Berarti ini kita jurnal kemari. Nah, lihat. Oke. Total BOP yang dibebankan. Nah, selesai. Ini BOP ya. Lanjut. Ternyata di dalam soal kita katanya ada BOP yang sesungguhnya. Totalnya 6.840.000. Pindahkan aja dulu. Ya. Kita pindahkan aja dulu, kita copy. Nah, ini kan jumlah BOP sesungguhnya. Terus apa kata jurnalnya? Mencatat BOP sesungguhnya, lihat. Berarti kita jurnal. Mencatat BOP yang sesungguhnya. Ya, mencatat BOP sesungguhnya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita lihat. Ya. Kita lihat biaya depresiasi mesin, kemudian biaya. Nah, ini kita cek dulu nilai angkanya. Ya. Nilai angkanya kita cek dulu. Oke, sebentar ya. Kita akan cek dulu untuk BOP yang dibebankan. Oke. Ya. Salah ketik, ini kita ambil akumulasi depresiasi. Nah, seperti ini ya. Ini berarti, nah, kita ambil ini, ya, ini juga sesuai dengan yang kita buat. Nih ya, totalnya 6.840.000. Oke, sudah sama ya, 6.840.000. Ini BOP yang dibebankan. Nah, seperti ini. Saya berarti. Oke. Nah, kemarin lanjut ya. BOP yang dibebankan sudah. Sekarang menutup BOP yang dibebankan. Nah, menutup BOP yang dibebankan. Seperti ini. Kan tadi 8.850 ini kita tutup. Jadi biaya overhead pabrik dibebankan pada biaya overhead sesungguhnya. Ya, jadi kita lihat seperti itu. Ya.
Nih ya. Yang ini. Nah, ini kita tutup. Oke. Oke, ini ya. Dibebankan. Kita tutup ke BOP sesungguhnya. Seperti ini. Udah. Kita lanjut. Mencatat under dan over apply. Nah, kondisi under atau over apply. Kalau under apply, berarti kita membuat perkiraan BOP pada saat penerimaan pesanan itu lebih rendah dibandingkan dengan BOP sesungguhnya. Contoh, pada saat terima pesanan kita bilang BOP kita itu 5 juta. Kenyataannya 6 juta, sesungguhnya 6 juta, itu berarti under apply. Nah, over apply kebalikannya. Over apply berarti kita pada saat menerima pesanan melakukan perhitungan atau membuat asumsi BOP itu lebih tinggi daripada sesungguhnya. Contoh pada saat menerima pesanan kita buat harga BOP kita atau pembebanan BOP yang kita lakukan atau kita bebankan itu sekitar 6 juta misalnya. Kenyataannya cuma 4 juta. Jadi sesungguhnya lebih kecil. Nah, itu berarti disebut dengan over apply. Nah, bagaimana punya kita? Kita akan hitung apakah kita over apply atau under apply. Ya, kita akan buat perhitungannya. Seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi, kita ambil semua. Contoh, bahan penolong. Bahan penolong kita ambil dari bahan penolong. Ini dia. Nih, saya kasih warna merah. Ini BOP ya. Ini BOP. Lihat. Terus, kan 360.000. Lihat, 360.000. Jadi, kita ambil. Ya, kita ambil dia. Ya, seperti ini. Nah, dia masuk kategori ini. Terus biaya tenaga kerja langsung. Kan biaya tenaga kerja langsung itu biaya produksi atau biaya utama. Dia merupakan biaya utama. Nah, biaya tenaga kerja tidak langsung, ini yang tidak langsung, ini BOP. Ya, biaya tenaga kerja tidak langsung ini BOP. Nah, BOP ini ya kumpulkan aja sama teman-temannya di BOP. Seperti itu. Ya, yang ini. Nah, ini perhatikan nih, masukkan kemari. Sudah. Biaya depresiasi mesin kan dari sini. Otomatis dia BOP. Ini yang BOP sesungguhnya, ini semua nih, ini semuanya BOP. Nah, ini BOP, yang warna merah berarti BOP. Pindahkan semuanya. Berarti jumlah biaya overhead pabrik sesungguhnya itu adalah 10.800.000. Di awal kita bebankan 8.850.000. Ini berarti selisih pembebanan kurang atau under apply. Apa maksudnya? Kita pada saat menerima pesanan membuat estimasi pembebanan BOP itu cuma 8.850.000. Kenyataannya 10.800.000. Ini disebut dengan under apply. Under apply ini akan menambah harga pokok. Ya, akan menambah harga pokok. Artinya apa? Barang yang kita produksi akan lebih mahal. Seperti itu. Ya. Jadi ini dia. Nah, kalau sudah tahu kita bahan penolong kita, udah tahu under apply, silakan kita jurnal. Kan diminta mencatat under apply. Kita jurnal aja. Ya, kita jurnal. Nih, selisih biaya overhead pabrik pada biaya overhead sesungguhnya. Berarti masuk kepada biaya overhead sesungguhnya. Nah, ini kalau dia ini under apply. Ya, ini kalau under apply, mencatat under apply. Jadi saya buat aja langsung sini under apply. Seperti ini. Ya, under apply. Bagaimana kalau over apply? Dibalik juga. Biaya di atas, selisih di bawah. Oke?
Seperti itu ya, simple aja. Nah, sekarang kita masukkan dia ke dalam kartu stok. Kartu stok kita seperti ini, yang B overhead. Kita lihat, ternyata biaya tenaga kerja tidak langsung kita bikin adalah 1.350.000 B overhead-nya. Sini juga biaya tenaga kerja tidak langsung ya 7.500.000. Nah, apakah hanya ini saja? Ya, apakah ini saja? Kan 125%. Ya udah, kan dasarnya kan biaya tenaga kerja langsung, ya. Ini kan bukan jam mesin, berarti ini JTKL ini terganti. Karena bisa jam mesin dasarnya. JTKL berarti jam tenaga kerja langsung. Ini juga JTKL. Tergantung, bisa jam mesin. Kita pakai 125, berarti tidak, yang ini tidak kita masukkan ke dalam kartu harga pokok penjual, harga pokok pesanan kita. Ini untuk menghitung under apply atau over apply dengan cara membandingkan antara BOP sesungguhnya dengan BOP dibebankan. Tetapi yang masuk ke harga pokok, ke kartu harga pokok adalah perhitungan yang ini. Nah, yang ini ya. Karena dia akan asumsi. Inilah nanti yang akan ada koreksi di dalam laporan laba rugi, ya, bahwa kita menambah biaya produksi. Kenapa? Karena terjadi under apply atau kita mengakui atau membebankan BOP pada saat pesanan terjadi lebih kecil. Kok bisa ya? Bisa aja, namanya pesanan itu kan estimasi di awal. Tiba-tiba harga barang naik. Siapa tahu kita hal seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita totalkan. Inilah total biaya produksi untuk 101 dan ini untuk yang 102. Selesai. Lihat komponennya. Selesai. Selesai kan? Mudah ya? Ya. Oke. Jika sudah seperti ini, selesailah sudah untuk masalah produksi. Terus apa yang kita kerjakan berikutnya? Lihat soal. Mencatat harga pokok produk jadi. Nah, produk jadi. Di dalam soal ya, di dalam soal kita asumsikan aja bahwa 101 itu selesai nih. Mendapat pesanan. Berikut adalah, nah, ini kan kartunya. Berarti kita kasih note aja. Ya. Kita tambah aja. Jika pesanan 101 selesai. Jika pesanan 102 tidak selesai. Biar dapat dua-dua ya, kita asumsikan. Nah, bagaimana kalau dia selesai? Berarti ini dia. Yang I ini untuk produk yang selesai. Ini ya. Ini produk yang selesai. Oke. Bagaimana jurnalnya? Maka untuk pesanan 101 yang dikatakan selesai, maka terlihat seperti ini. Biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik totalnya. Ya, totalnya seperti ini. Oke, ini total biaya, total harga pokok, ya, pesanan 101. Seperti ini. Ini jurnalnya. Oke, ini jurnalnya. Nah, ini jurnalnya. Nah, sama dia dengan kartu stok. Lihat kartu stoknya.
kita hanya memindahkan. Ya, kita hanya tinggal memindahkan ke dalam jurnal. Seperti ini. Ya. Oke. Seperti ini. Kemudian 108. Seperti ini. Lihat. Oke. Baru yang terakhir. Ini ya. 1.350.000 yang kita bebankan. Jadi membuat harga pokok pesanan ini sebenarnya gampang. Ya, gampang sekali. Dah. Inilah dia. Oke. Nah, kita anggap pesanan 102 yang ini belum selesai. Ya, ini belum selesai. Kan kita buat tadi asumsinya jika 102 tidak selesai. Maka ini jurnal yang muncul yang M. Ya, yang M. Ini berarti asumsi kalau dia muncul barang dalam proses, maka kategori barang, produk, pesanan belum selesai. Seperti ini. Bagaimana perlakuannya atau bagaimana pencatatannya? Jika produk tidak selesai, maka kita jurnal seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Oke. Ini berarti total harga pokok pesanan 102. Seperti ini. Oke. Maka kalau sudah seperti ini juga sama. Kita tinggal lihat dari kartu stoknya saja. Oke. Dari kartu stoknya saja, lihat. Tinggal kita pindahkan saja. Seperti ini. Baru kita pindahkan seperti ini. Ya. Kita pindahkan juga untuk yang bahan baku ini. Ya. Seperti jaring laba-laba akhirnya ya. Oke. Nah, kan tinggal pindah. Selesai. Jadi kalau misalnya dia tidak selesai barangnya, yang muncul adalah persediaan barang dalam proses seperti ini. Baru di bawah sama seperti kalau udah jadi. Kalau udah selesai, yang muncul persediaan barang jadi. Ingat nggak berdasarkan PSA kan nomor 14 persediaan itu kan ada persediaan bahan baku, barang dalam proses, tersedia untuk dijual. Nah, tersedia untuk dijual kan berarti bukan barang jadi. Berarti di dalam laporan posisi keuangan nanti ada 3 persediaan. Persediaan bahan baku, barang dalam proses atau working process, dan persediaan barang jadi. Inilah dia yang kita sedang kerjakan. Selesai. Satu lagi. Mencatat harga pokok produk dijual. Ya, mencatat harga pokok produk dijual. Berarti kalau mencatat harga pokok produk dijual, maka otomatis anggaplah berarti asumsi kita bikin lagi produk 1 selesai dan dijual. Ya. Dan kalau udah produk selesai pasti kan udah terjual ya. Selesai ini pasti sudah terjual karena orangnya udah ngambil, pastikan dilunasi lah, anggaplah seperti itu ya. Berarti kalau sudah seperti itu, maka kita tinggal hitung aja harga pokok penjualannya. Berapa itu untuk produk 101 ini? Ini saya salah hitung ya. Kan harga pokoknya, kan produknya adalah 3.000. Lihat,
kan 3.000. Sedangkan harga jualnya ya produknya itu ternyata 1.800 lembar, 1.800 lembar. Berarti kan di sini kan 1.800. Nah, jari saya jempol semua kayaknya. Ini 1.800, ya kan? Kemudian harga pokoknya ya. Nih tinggal kita hitung. Berarti 1.800 kali 3.000 ya. Berapa itu ya, kita hitung ya. Ini sama dengan ya, kita hitung 1.800 kali 3.000. 5.400.000. Berarti di sini 5.400.000. Ya, 3.000 kali 1.800 seperti ini. Ya, 5.400.000. Oke. Nah, yang terakhir mencatat penjualannya. Ya. Mencatat penjualannya. Bagaimana kita mencatat penjualannya? Ya, mencatat penjualannya itu berarti tinggal kita buatkan. Ya, seperti ini. Mencatat penjualannya. Udah, selesai. Kan kita jual. Ya, perhitungannya berarti kan 1.800 ya. 1.800. Nah, seperti ini. Piutang dagang pada penjualan. Kenapa piutang dagang pada penjualan? Karena kan belum dibayar mungkin. Bagaimana kalau dibayar? Kas pada penjualan. Sudah selesai. Katanya kan minta perhitungan, buat perhitungan. Ini seluruh kegiatan kita ini sudah ada perhitungan. Jadi sudah tergambarkan semua perhitungannya. Oke, ini kartu stoknya sudah ada, perhitungannya sudah ada, dan jurnalnya juga ada. Semoga bisa mengikuti dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat mencoba.